Harga emas turun. Kok bisa? Gara-gara apa ya? Investasi emas akhir-akhir ini sedang menjadi salah satu investasi yang top notch di mata para Gen Z maupun milenial. Tapi harga emas akhir-akhir ini sedang mengalami pelemahan nih guys. Katanya sih ada hubungannya dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Kok gitu? Nih lihat nih. 6 November 2024 seiring dengan proses perebutan kursi di Gedung Putih, harga emas di Antam terpantau masih berada di angka Rp1.543.000 per gram. Tapi pada tanggal 7 November 2024 harga emas di Antam anjlok Rp30.000 hingga menyentuh angka Rp1.513.000 per gram. Harga ini menjadi harga terendah sejak 14 Oktober atau sekitar 3 minggu terakhir. Apa sih penyebab pelemahan harga emas tersebut? Nah, ini ada kaitannya dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Jadi, tim Generasi Cuan melansir beberapa sumber info nih guys. Alasan yang menjadi perbincangan publik adalah tentang menurunnya tensi geopolitik dan perang setelah terpilihnya Donald Trump yang berpotensi dapat menurunkan harga emas. Pelemahan harga emas ini juga terjadi seiring dengan penguatan harga US dollar. Terus kenapa harga US dollar bisa menguat akhir-akhir ini? Nah, pasalnya Donald Trump ini memiliki terobosan-terobosan baru di sektor perdagangan yang dianggap menguntungkan Amerika Serikat, sekaligus meningkatkan daya tarik US dollar di kalangan internasional. Itu teman-teman. Terus buat kamu yang sekarang punya aset emas ataupun mau beli emas, sebaiknya apa sih langkah yang harus dilakukan? Mau hold, sell, or buyback? Daripada kita bingung, mending kita tanyakan ke ahlinya langsung. Untuk investasi emas investasi artinya kan jangka panjang ya, bukan investasi jangka pendek atau trading untuk jangka pendek. Jadi misalnya kita beli sekarang nih, kita jangan berharap kita akan melikuidasi atau melakukan aksi taking profit di jangka yang pendek, tapi kita tunggu beberapa tahun ke depan, misalnya 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Jadi memang koreksi dari harga emas itu peluang untuk para investor untuk membeli emas. Sama seperti dulu. Jadi kita nggak bisa expect ya, nggak bisa pastikan ya kapan kenaikannya akan terjadi. Tapi kalau secara umum ya, gambaran secara umum kita bisa melihat peluang untuk kenaikan itu ada dan kemungkinan masih besar gitu ya. Karena faktor-faktornya yang menyebabkan kenaikan itu masih bertahan, belum hilang sampai saat ini. Nah, jadi untuk investor ya itu memanfaatkan peluang itu. Tapi memang kita tidak bisa memastikan kapan terjadinya kenaikan tersebut. Itu ada dua sisi ya. Pertama ada yang mau jual dulu, yang kedua ada yang mau di-keep gitu. Itu balik lagi ke alasan kita untuk melakukan investasi ya. Dan pandangan kita terhadap harga emas ke depan gitu. Untuk yang mau jual mungkin dia punya keperluan saat ini, ya bisa jual dulu emasnya, kebetulan sudah menghasilkan keuntungan karena dia sudah berinflasi dari beberapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu. Atau kalau untuk orang yang sudah memiliki emas kemudian masih mau menahan lagi, itu juga bisa dibenarkan karena mungkin investor tersebut melihat bahwa faktor-faktor kenaikan emas masih ada dan masih bisa mendorong harga emas naik lagi ke depannya gitu. Jadi itu semua balik lagi tergantung ke tujuan investasi masing-masing. Kita beli emas untuk investasi, bukan untuk cepat-cepat dijual gitu ya. Kalau cepat dijual maksudnya itu nanti akan malah bukan untung tapi malah merugi gitu ya. Karena kita menjual tidak di saat yang tepat gitu. Ada biaya harga beli dan harga jual itu beda ya, ada selisihnya gitu. Biasanya harga beli itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual untuk hari yang sama ya. Jadi kita harus lihat ada spread, istilahnya spread ya. Selisih itu namanya spread. Jadi kita harus perhitungkan itu. Kalau di emas itu spreadnya bisa, kalau untuk logam mulia ya, 1 gram itu bisa di atas 100 ribuan ya, 100 ribu rupiah per gram, 100 sampai 200 ribu rupiah per gram.
Jadi misalnya harga emas ini kenaikannya tidak drastis nih, bertahap pelan-pelan gitu. Nah, kalau orang yang tidak sabar menunggu atau tiba-tiba ada keperluan mendesak, kemudian emasnya dicairkan, nah itu kemungkinan akan rugi karena ada harganya tidak naik terlalu jauh, sementara ada spread ya antara harga beli dan harga jual yang cukup besar. Nah, ini kan membuat investor ini merugi. Jadi pertama kali kita harus tahu karakteristik, pelajari dulu aset-aset yang akan kita beli atau investasikan. Yang kedua, kita tentukan tujuan investasi kita gitu. Kita mau beli aset investasi untuk apa? Berapa lama kita mau keep? Jadi kita udah perhitungkan nih kondisi keuangan kita sendiri. Jadi kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendesak, kita tidak menggunakan aset investasi itu, tapi kita menggunakan dana lain. Selain tujuan, kita siapkan dana investasi kita yang cukup. Dana tentu bukan dana yang akan kita gunakan sehari-hari, tapi dana yang dingin. Dana yang kita gunakan, kita tidak gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi setelah kita melakukan investasi kita tidak dicairkan dalam waktu yang cepat, tapi kita bisa biarkan investasi kita berkembang harganya untuk jangka waktu yang lebih lama. Itu Mbak Putri. Jadi gitu guys, investasi emas ternyata masih worth it kok. Kalau ada duit lebih, boleh banget dialihkan buat beli emas. Mumpung harganya masih stabil dan masih ada kemungkinan untuk naik lagi. Jadi gitu guys.